Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Wabarakatuh. Halo Sobat Manduwangi, ketemu lagi bersama kami di podcast Mandua Banyuwangi. Nah, kali ini spesial segmen yaitu Ngaos, Ngobrol Bareng Osim. Untuk kali ini kita perkenalan dulu nggak sih? Pertama-tama harus perkenalan dulu. Dimulai dari saya ya. Okay. Perkenalkan, nama saya Fika Robidatul Faidah. Saya dari Seksi Bidang Komunikasi dan Informasi. Dan rekan saya Melanie Alfiantika dari Seksi Bidang Komunikasi dan Informasi. Saya Muhammad Hilmi Jamjami dari Seksi Bidang Komunikasi dan Informasi. Halo, dan saya Faifa Puspasahara dari Seksi Bidang Komunikasi dan Informasi. Okay. Nah, ngomong-ngomong tentang komunikasi dan informasi atau biasa disingkat sama Kominfo, kita mau tanya buat yang pertama, itu apa sih Kominfo itu? Bisa dijelaskan? Oke, dari siapa yang dulu ini, Kak? Saya dulu. Kak Ilmi dulu, oke. Komunikasi dan informasi, seperti namanya, Kominfo itu sendiri salah satu sekbid di OSIM Mandua Banyuwangi. Tugasnya itu tidak lain ya ngedit, ngetek foto atau video gitu kalau ada acara. Ya, itu. Kalau dari Menambahi dari yang Mas Hilmi tadi ya. Iya, oke. Kominfo itu tugasnya juga itu namanya komunikasi dan informasi. Namanya juga komunikasi itu mengkomunikasikan segala sesuatunya di anak OSIM Mandua Banyuwangi. Jadi kita cari informasi-informasi untuk kita sebarkan, luaskan ke anak OSIM. Bahkan nggak cuma anak OSIM, tapi seluruh anak MAN gitu. Oh gitu. Jadi kita tahu ya sekarang apa itu Kominfo. Teman-teman juga tahu akhirnya Kominfo itu apa. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih peran hubungannya Kominfo sama topik hari ini, yaitu multimedia di era digital, riset dan literasi? Gimana Kak? Oke. Siapa dulu ini? Kak Faifa. Gantian ya. Oke, jadi peran multimedia dan Kominfo itu sebenarnya hampir sama. Kominfo itu juga berperan sebagai multimedia di OSIM Mandua Banyuwangi. Kayak kita platformnya sosial medianya OSIM itu yang megang Kominfo. Segala sesuatunya tentang edit mengedit, publikasi itu semuanya ada di Kominfo. Jadi menurut saya jika tidak ada Kominfo di OSIM, maka masyarakat luas itu nggak tahu kalau ada OSIM yang berkembang di Mandua Banyuwangi gitu. Iya sih, betul banget. Jadi kayak sekarang juga era digital kan, era digital, literasi dan riset. Iya. Itu sangat membantu gitu, sangat membantu banget adanya Kominfo. Jadi kita bisa menyebarluaskan di platform media sosial, entah itu di OSIM ataupun di MAN juga gitu. Oke. Kalau dari Mas Hilmi, apa peran dari Kominfo sama multimedia? Ya seperti kata Kak Faifa tadi, kan Kominfo sendiri kan komunikasi dan informasi. Sedangkan multimedia itu kayak hampir-hampir sama gitu. Bisa dalam mencari informasi, menyebarluaskan dan lain-lain. Ya, gitu. Nah, kan tadi udah singkat dijelaskan dari tugas Kominfo ya sebenarnya ya. Tapi kita pengen tahu lebih tahu tentang lagi tugas Kominfo yang lebih rinci, kalau boleh tahu. Oke. Gimana Kak? Ya. Saya dulu atau? Saya. Tugas Kominfo yang pasti di setiap kegiatan itu pasti jadi si dokumentasi. Ya bisa buat poster kegiatan sebelum kegiatannya, bisa juga mendokumentasi pada saat kegiatan tersebut. Ya, itu. Jangan lupa publikasinya Kak. Oh iya, publikasi kok bisa di-up di IG-nya OSIM ya. Kalau dari Mbak Faifa? Apa tadi pertanyaannya? Lupa. Tugas dari Kominfo itu Ya, apa? tugas dari Kominfo. Sebenarnya banyak banget ya tugas Kominfo itu, nggak bisa dihitung. Soalnya emang salah satu sekbid yang sibuk dan berperan aktif di OSIM Mandua Banyuwangi. Iya, benar banget. Perannya itu yang pertama itu tadi publikasian. Yang pertama salah mengedit, dokumentasi, publikasi. Itu tiga yang selalu ada di Kominfo. Yang pertama itu editing.
Jadi kalian yang mau masuk Kominfo mungkin jangan khawatir, kita di Kominfo di OSIM itu pasti diajarin editing. Jadi pastinya ada pengajaran dalam mengedit poster, video, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada dokumentasi. Jadi bakal diajarin memegang kamera, stabilizer, gitu. Itu pasti diajarin, soalnya penting banget. Yang ketiga itu publikasi. Jadi kayak setelah dokumentasi dan editing itu bakal dipublikasikan di Instagram OSIM Man2 Banyuwangi gitu. Oke. Selanjutnya kalau boleh tahu nih Kak, apa sih proker dari Kominfo ini? Program kerja dari Kominfo itu apa aja? Oke, ya. Kalau yang sering teman-teman lihat itu kan ada PHBN, peringatan Hari Besar Nasional. Ya, itu salah satunya. Terus yang baru-baru ini muncul Polimba, penginfoan lomba-lomba. Yaitu isinya tentang penginfoan lomba-lomba yang bisa diikuti untuk teman-teman Man2 Banyuwangi. Ya, itu. Jangan lupa follow akun Polimba ya. Namanya Polimba SCO, silakan dicari. Oke, jadi proker utamanya Kominfo sendiri itu ada 5. Yang pertama itu PHBN, kedua Polimba, yang ketiga itu MSDT, Mandawangi Student Digital Talent, yang keempat itu Instagram Fun Fact Content, dan yang kelima ini mungkin kalian udah pada tahu. Apa yuk? Manfes. Jadi Manfes ini program kerja OSIM yang berkolaborasi dengan warga masyarakat Man2 Banyuwangi gitu. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman Manfes kalau kayak was-was, aduh siapa ini adminnya, siapa itu adminnya. Tenang aja, kita di sini nggak ada yang jadi admin. Jadi kita bukan adminnya loh ya. Kita bukan adminnya ada sendiri yang pastinya warga Man2 Banyuwangi. Siapa itu? Entah murid, entah guru, nggak tahu, itu anonim gitu. Keren kalau misalnya guru jadi admin Manifest ya. Iya. Tapi bisa jadi loh. Siapa yuk? Itu proker unggulannya ya, yang 5 ini tadi. Ada juga proker yang nggak tertulis tapi selalu ada. Itu yang pertama dokumentasi itu tadi, dokumentasi setiap ada kegiatan itu. Yang kedua desain jasket yang kita pakai ini dari Kominfo yang desain Kominfo, dan juga KTO yang kita pakai ini juga dari Serbit Kominfo yang bikin. Terus ada juga itu profil OSIM. Nah, profil OSIM itu yang apa namanya, yang ngedit atau ngetekan itu dari OSIM gitu. Dari Kominfo. Ya kan OSIM Kominfo. Gitu kan. Dan keren. Ada lagi itu kemarin apa? Artikel Matsama. Iya, artikel Matsama itu juga Kominfo. Sebenarnya tugasnya banyak dan pastinya seru-seru banget itu. Oke, ternyata banyak juga ya proker di Kominfo. Seru-seru juga kayaknya. Seru banget dong banget, harus enggak kayaknya. Udah seru kaleng-kaleng sih. Soalnya proker ini sama berkaitan dengan orang lain. Jadi kayak menambah teman juga, menambah wawasan. Kita ada kayak pelajaran edit-edit itu kan juga menambah wawasan kita gitu. Oke, sudah ya. Untuk kali ini kita mau tanya tentang kesan sama pesan kalian berdua selama menjadi anggota seksi bidang komunikasi dan informasi. Atau menjadi koordinator. Oke, saya dulu aja ya. Koordinator dulu, oke. Oke, kebetulan saya selama kelas 10 sampai kelas 12 kemarin itu jadi anak infokom atau kominfo terus ya. Itu pastinya sangat berkesan banget dan banyak banget pengalaman. Waktu kelas 10 dulu itu pengalaman yang saya petik itu, yang pertama saya kan diajarin ngedit ya. Awalnya saya nggak bisa ngedit, terus masuk di kominfo saya diajarin ngedit, dan lambat laun itu menjadi kebiasaan saya ngedit gitu loh. Jadi kayak udah jadi candu gitu, udah tercandu gitu. Dan alhamdulillahnya mungkin berkat saya bisa ngedit ini tadi, kemarin beberapa minggu atau bulan lalu itu saya mewakili lomba poster di Unisma Malang gitu. Keren. Menang juara berapa Kak? Alhamdulillah juara 3. Pengennya sih juara 1 tapi belum
rezekinya rezeki, gitu. nggak apa-apa. Tapi hebat, keren. Iya. Keren banget. Terus di kelas 11 kemarin itu saya jadi koor, itu alhamdulillah dapat banyak banget pengalaman, apalagi ada Manfair itu loh Kak, yang proker besarnya OSIM itu bener-bener pengalaman yang nggak bisa terlupakan dan pasnya seru banget. Itu pengalaman jadi koor, ketemu adik-adik yang di depan saya ini, adik-adik yang comel-comel menggemaskan, penerusnya saya dan Mas Ilmi. Amin. Itu kalau dari saya. Kalau dari Mas Ilmi? Kalau dari saya kesan dan pesannya itu mungkin yang paling menonjol bisa mengasah skill ngedit. Ya kan Kominfo sendiri kan tugasnya ya ngedit terus. Jadinya itu mau nggak mau harus bisa ngedit gitu. Iya. Tapi walaupun dari awal kita belum punya kayak pro Skill di ngedit, ya, ngedit pro ya, skill skill ngedit, ngedit. kita belajar ya di Kominfo Iya, ini. Lambat laun. Iya, nggak harus Nggak harus langsung. nggak harus pro gitu loh. Iya. Juga ngedit ini nanti kalau kalian lulus man ya itu bakal berfungsi banget, soalnya kan sekarang di era digital, ya Digital, iya. kan, itu bakal berfungsi banget sih, bakal bermanfaat banget. Iya. Oke. Saya boleh tanya? boleh, Oke, boleh boleh, tanya. boleh. Nah, yang tadi kan udah tanya nih kesan pesan kami sebagai kakak kelasnya. Sekarang kita mau Oke. tanya ini kesan pesan kalian sebagai adik kelas gitu. Ya bukan bawaan enggak. Adik kelas Maksudnya apa kayak dari Kominfo nih, Kak? Iya, dari Kominfo. Maksudnya kan Kominfo yang muda gitu. Oke. Yang muda. Iya. Halo tua. Enggak gitu. Enggak gitu. Oke. Siap tua. Siap muda. Oke. Silakan dari, kok saya malah yang gitu. Ini saya mau tanya gimana pesan kesannya, kan selama ini saya mungkin belum menanyakan gimana pesan kesan kalian jadi anggota Kominfo. Dari Melanie dulu. Kalau dari aku yang pertama sih seru banget, soalnya anggotanya juga seru semua, apalagi koornya pasti seru banget. Terus bisa belajar editing. Selain editing juga ada, kita bisa belajar kayak potret gitu atau tag video pakai kamera juga kan. Nah terus kalau selain itu kita kayak gimana ya, selain tag sama ngedit juga kita bisa, kan ini temanya kayak informasi di era digital juga. Selain itu kita bisa mencari kayak informasi di wawasan internet yang wawasan luas juga gitu. Oke. Sudah. Sudah. Kalau dari saya sendiri di Kominfo ini kita sama kayak Melanie, belajar ngedit, belajar tag video, terus belajar kepercayaan diri juga, karena kan setiap event gitu kita pasti mendokumentasikan di depan banyak orang. Kita itu harus berani buat motret mereka semua, itu kita harus berani. Terus saya belajar, kan awalnya saya nggak bisa megang kamera, megang kamera tuh nggak pernah. Terus masuk Kominfo jadi tahu, oh kalau saya ambil gambar tuh dipencet yang ini, kalau kalau video itu mencet yang ini, jadi kayak katrok gitu loh. Tapi lambat laun ya jadi bisa buat tag video, tag foto gitu. Keren sih Kominfo ini. Jadi dapat banyak pengalaman baru ya. Pengalaman baru, Dan beneran insya Allah belajar itu bakal bermanfaat banget. Amin. Dan alhamdulillahnya juga itu madrasah juga memfasilitasi kita. Jadi sudah ada kamera, alat-alatnya kayak PC. Itu alhamdulillah madrasah itu sudah banyak banget memfasilitasi kita. Lope-lope buat Semoga lope. fasilitasnya semakin berkembang ya. Amin. Tag Pak Seroji. Pak Seroji harus nonton ini. Oke. Gimana? Udah ada pertanyaan lagi? Gimana kalau dari saya sudah? Mas Ilmi mau Saya tanya? enggak. Oh, oke. Selanjutnya, kalau boleh tahu harapan kedepannya buat Kominfo itu apa sih, Kak? Mulai dari siapa dulu nih? Ayo, Dari saya, siapa? wis. Mengalah. Kalau dari saya itu harapannya ya semoga bisa dapat penerus-penerus yang baru. Amin. Udah pasti sih, maksudnya itu yang asik. Amin. Asik Ya, semua sih. Nggak cuma Nggak asik cuma aja asik. Kak, juga harus Iya. bertanggung jawab. Iya. Ya itu. Terus ya semoga yang memasuki Sekbid ini tuh bisa dapat ngambil pelajarannya. Terus ya manfaatnya. Ya itu. Sudah. Oke. Kalau saya dari Mbak Faifa. Harapannya semoga Kominfo lebih baik lagi ke depannya ya. Amin. Ya Allah, amin. Amin. Lebih baik mendapatkan
anggota-anggota yang bibit-bibit apa ya, bibit-bibit baru yang kayak apa ya namanya, aku bingung iki ngomong apa iki sangat akeh ngapa diucapne ngono kayak bingung banget kan. Kayak mendapatkan anggota yang bibit-bibit unggul yang bisa bikin Kominfo itu lebih maju lagi. Maju kemana? Maju ke depan. depan. Kaliman. Jadi harapan saya kayak semoga Kominfo itu mendapatkan orang-orang yang baik di dalamnya, orang yang bertanggung jawab, orang yang mau belajar. Soalnya di Kominfo itu belajar semua isinya ya. Orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang semangatnya tinggi, dan semoga semangat terus sampai akhir gitu. Amin. Dari Melani ada harapan nggak buat Sekbid Kominfo? Kalau dari aku ya semoga Kominfo kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, terus dapat bibit-bibit unggul yang masuk Kominfo, lebih bisa belajar di Kominfo itu gimana. Pasti dijamin seru sih kalau di Kominfo itu. Selain belajar kita kayak bekerja sama, kayak kompak ya gitu, kayak semisal kita ngedit gitu, kalau nggak bisa belajar dari siapa gitu, kak siapa atau gimana gitu. Bisa saling tanya juga ya, saling tukar pendapat juga. Kalau dari Kak Vika harapannya ya sama kayak kalian bertiga, semoga Kominfo menjadi lebih baik lagi. Terus nanti kalau misalnya ada open recruitment, semoga yang di request ke Sekbid Kominfo ini adalah orang-orang terbaik yang bisa bawa Kominfo menjadi lebih baik lagi. Amin. Saya tunggu, senggol. Saya tunggu daftarnya kalian berdua di Kominfo. Siap, amin. Jangan kita berdua toh, yang lain juga. Yang lain juga sih. Harus join Kominfo. Kominfo seru banget, banyak banget pelajaran yang bisa diambil di Kominfo ini. Pastinya berguna dan bermanfaat untuk kedepannya. Jangan lupa join Kominfo. Dah, itu saja. Kominfo asim. Pasti seru sih. Oke. Sudah ini nggak ada pertanyaan lagi? Mungkin menyusul ya. Ya. Kayaknya kita tutup aja ya. Tutup dulu podcast ini hari ini. Ketemu di segmen berikutnya dengan wajah-wajah yang baru atau wajah-wajah yang sama. Semoga kalian semua dapat menikmati podcast kita dan mengambil pelajaran yang kita berikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah.